sepertiga Mekah ini telah kuberikan kepadamu, kata dia. Sepertiga kota Mekah ini, kakek kota Mekah ini ada pada aku. Dan engkau mengetahui seluruhnya telah kudermakan di jalan Allah untuk dakwahmu. Aku tahu ya Rasulullah, kata dia. Setelah ini perjuanganmu masih panjang, kata dia. Sementara aku tak memiliki apapun. Aku tak punya apa-apa lagi ya Rasulullah. Dan ketika Khadijah mengatakan itu, dicatat dalam riwayat tak lebih dari 80 tembalan di tubuhnya Khadijah, di pakaiannya. Karena pada masa itu baju robek itu ditambal, Bang, dengan dahan-dahan ranting, bukan dengan benang, dahan ranting. 80 tembalan di baju Khadijah, robek-robeknya baju Khadijah. Bahkan ketika meninggalnya Khadijah, tidak ada kain kafan yang bersiapkan untuk mengkafani Khadijah pada masa itu. Hingga turunlah malaikat Jibril menyampaikan kain kafan beberapa untuk Nabi. Salah satunya untuk Husain, ya, salah satunya untuk Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, perjalanan dakwahmu masih panjang. Jika suatu saat nanti setelah aku mati, kau berdakwah ingin menyeberangi sungai, gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulang berulangku, jadikan jembatanmu untuk melewati sungai. Luar biasa kan? Luar biasa. Wajar Khadijah yang sudah tua, yang menjadi istri kesayangan Nabi. Wajar seorang Khadijah tak terlupakan oleh Nabi, seperti yang disampaikan oleh Kak Yanti tadi. Begitu luar biasanya Khadijah. Apa kata Nabi? Ketika semua orang mendustakanku, dialah yang mempercayaiku. Ketika tidak ada orang yang mendukungku, dia berikan hartanya untukku. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatanmu untuk melewati sungai itu. Luar biasa seorang Khadijah itu. Apakah di zaman sekarang ada Khadijah selanjutnya yang mendukung syiar dari suaminya untuk di agama Allah ini? Semua para sahabat, dimulai dari Khadijah, Abu Bakar sampai dengan Bilal bin Rabah mantan budak pun, begitu mereka bersyahadat, mereka berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa mendedikasikan hidupku di agama Allah ini. Aku mau jadi pemeran, bukan penonton. Semua jadi pemeran. Abu Bakar As-Siddiq mengambil alih dakwahnya dengan hartanya, dan dialah yang membeli Bilal dari Muawiyah pada masa itu. Harta Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu adalah teman dari Abu Bakar. Mereka juga orang-orang kaya, saudagar kaya pada masa itu. Mereka lah, harta mereka lah yang dikumpulkan hingga terjadinya perang Badar untuk mempersiapkan persenjataan yang ada untuk melawan orang kafir Quraisy pada masa itu yang berupaya memerangi umat muslim yang setelah hijrah ke tanah Madinah. Semua berjuang, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, ya, kita semua jangan jadi penonton. Jadilah pejuang. Dengan apapun kau berjuang, tep-tep layarmu pun perjuangan. Perjuangan. Seorang Khadijah yang memiliki harta sepertiga kota Mekah didedikasikannya di jalan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita terlalu asik dengan kondisi kita yang yang berada pada zona nyaman. Kita berasik-asik dengan zona nyaman kita. Kita terlalu adem, terlalu nyaman di dalam mobil kita. Ya, ketika kita warawiri di depan rumah saudara kita yang kesusahan, kesulitan. Jika pada saat itu Nabi Muhammad SAW menggunakan jubah dari emas dan mengendarai unta merah pada masa itu, mampu Nabi Muhammad SAW untuk melakukan itu. Tapi itu tidak dilakukannya. Jika pada saat itu Nabi Muhammad SAW meminta kerajaan, kekayaan melebihi apa yang diberikan kepada Sulaiman, mampu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad pada masa itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak meminta tentang itu. Nabi Muhammad SAW hanya meminta, ya, di dunia ini dia meminta satu hal yang tidak untuknya, tapi untuk umatnya. Apa? Jaminan jannah untuk seluruh umatnya. Dan seluruh para nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Musa alaihissalam, tidak ada yang meminta permintaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW meminta. Tidak ada.
Bahkan hampir seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi mereka itulah yang meminta azab terhadap umatnya, kaumnya. Nabi Lut, dia meminta azab kepada Allah untuk orang kota Sodom pada masa itu, bukan ampunan. Nabi Hud, Nabi Hud dia meminta azab kepada kaum Tsamud. Nabi Soleh, mereka yang meminta azab terhadap kaumnya. Bukan pengampunan juga rahmat dari Tuhan untuk umatnya. Akan tapi Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah melafazkan dan meminta kepada Allah azab untuk umatnya. Hanya dialah dari seluruh para nabi meminta jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan meminta jaminan jannah untuk umatnya. Hanya dia. Hanya Nabi Muhammad SAW. Meskipun ya ketika dia berdakwah di kota Taif, dilempar kepalanya, ya berdarah jidatnya, dia menahan-nahan darahnya. Karena dia tahu, seandainya darahku ini menetes di atas bumi ini, maka habis kota Taif. Habis Taif, belum lagi menetes, sudah didatangi dia sama malaikat. Malaikat Jabal atau malaikat penjaga gunung pada masa itu. Berikan kepada kami perintahmu ya Rasulullah. Akan kulemparkan satu gunung kepada orang Taif. Apa kata Nabi? Jangan lakukan itu. Karena aku menginginkan anak keturunan mereka kelak menjadi umatku. Benar. Sekarang kota Taif itu bisa dikatakan kota santri itu. Penghafal Al-Quran banyak sekali itu di Taif itu sekarang. Luar biasanya Nabi kami. Dengan harta, darah, nyawa, dan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW yang didukung oleh Khadijah dan para sahabat pada masa itu, diangkatlah harkat dan martabat wanita. Ketika wanita itu dia punya harga diri. Para pembesaran juga laki-laki suka-suka mereka menikahi perempuan dan tidak memiliki ikatan dan juga aturan tentang nafkah mereka. Tidak. Suka mereka, surga sama perempuan itu diambil. Dan itu sudah jadi kehormatan. Andaikan dinikahi, nggak dikasih makan nggak apa-apa. Maaf cakap, penting dipakai aja di atas tempat tidur. Habis itu dibuang, dibikin terlantar pun nggak masalah. Kemana dia mau mengadu? Karena tidak ada hukum syariah yang mengikat itu. Para budak pada masa itu dijual menjadi pelacur. Dia membeli budak misalkan seharga 30 dinar. Kali-kalinya 30 dinar dia belinya budak perempuan. Udah itu dipakainya budak perempuannya, dijualnya menjadi pelucir. Menjadi pesundil budaknya. Tak ada harga diri perempuan. Saking tak adanya harga diri perempuan, orang malu punya anak perempuan pada masa itu. Orang malu punya anak perempuan pada masa itu. Hingga begitu mendapat kabar tentang kelahiran anak perempuan, dikuburnya hidup-hidup anak perempuannya. Dan kisah itu pernah dialami oleh Umar. Walaupun diragukan kesahihannya, Umar sendiri mengatakan dia pernah mau menguburkan anak perempuannya. Nabi Muhammad SAW lah yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ya, dengan segala aturan dan juga syariat yang disampaikan oleh Nabi terhadap kaum wanita. Dimulai dari hukum nikah. Dimulai dari hukum nikah itu tadi. Dimulai dari mahar. Mahar itu penghormatan untuk perempuan. Pada zaman itu tidak ada mahar. Karena apa? Ketika seorang laki-laki, seorang ayah punya anak perempuan, ada orang yang mengambil anak perempuannya, udah kesenangan sama dia. Ambil sama anak perempuanku, karena nggak ada harganya perempuan. Dimulai dengan mahar, dimulai dengan rukun nikah, aturan-aturan hak-hak dan juga kewajiban seorang laki-laki, seorang suami terhadap istrinya. Itu mengangkat harkat dan martabat perempuan. Jika setelah menikah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah bahwasanya suaminya telah bersikap nujus kepada dia atau tidak memperhatikan dia, menyia-nyiakan dia, Nabi Muhammad SAW akan menaikkan hujahnya, akan menegakkan keadilannya. Selesai si laki-laki. Dan Nabi Muhammad SAW lah yang menghapus perbudakan pada masa itu. Ya, dengan membayar kafarat atas setiap kesalahan dilakukan umat pada masa itu. Salah melakukan ini, bebaskan budak. Melakukan pelanggaran sumpah, bebaskan budak. Hingga sampai detik ini tidak ada lagi perbudakan di depan mata kita. Jika saja Nabi Muhammad SAW tidak diutus ke dunia ini, bisa jadi bang kita semua ini budak. Dan Nabi Muhammad SAW lah yang merubah tatanan ekonomi dunia pada masa itu. Ingat, ya sejarawan pun menyatakan, makanya Nabi Muhammad SAW peringkat pertama dia, orang berpengaruh sepanjang zaman. Dia yang merubah tatanan ekonomi dunia pada masa itu dengan tetap berpegang kepada dinar dan dirham. Luar biasa, tetap berpegang pada dinar dan dirham. Karena dia tahu, contohnya bangku. Ya,
emas itu tidak ada kejatuhannya emas itu. Jika pada zaman Nabi dengan uang 2 dinar bisa membeli seekor kambing atau domba, saat ini pun harga dengan 1 dinar ya bisa membeli 1 ekor domba pada masa itu. Sekarang pun harga 1 ekor domba itu 1 dinar. Kalau Bang Faruk tidak salah, jika dikonversikan ke dalam emas, 1 dinar itu hampir 3 juta rupiah harganya. Sama kan? Sama. Makanya Nabi Muhammad SAW itu yang merubah tatanan ekonomi dunia dengan apa? Dengan aturan perniagaan yang disampaikannya berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, amanah setiap perdagangan. Yang kedua, amanah ketika engkau menimbang. Itu yang diperangi Nabi dulu. Pedagang-pedagang nggak boleh nokoh dalam nimbang, harus adil dalam menimbang. Makanya dia mengutus para sahabatnya memastikan di setiap pasar-pasar tidak ada pedagang yang curang pada masa itu. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat, penipuan sering terjadi. Orang beli 30 kilo, dia yang ditimbang 27 kilo, 3 kilo, jadi ditipu. Iya. Yang makanya ketiga yang terakhir ini, turun surat Muhammad SAW lah yang memberi jaminan keselamatan untuk setiap bani. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, peperangan atas alasan yang sederhana seringkali terjadi antara Bani A dengan Bani B, antara Bani C dengan Bani A. Peperangan pertumpahan darah terjadi. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin, ya perdamaian dunia terjadi, aman negeri. Apalagi ketika Romawi dan juga Persia hancurnya Persia dan Romawi. Tatanan keamanan dunia itu stabil, tidak ada lagi perang tanpa alasan yang jelas. Berdamai semua. Luar biasa Nabi kami, Bang. Luar biasa. Masya Allah. Bang Faruk, sedikit saya sebagai perempuan muslimah ya, juga sangat merasa bagaimana ya, tidak cukup ya hanya dengan bagaimana caranya ini mengungkapkan rasa terima kasih ya kepada Rasulullah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dulu perempuan itu Bang Faruk mau boro-boro dapat warisan, Bang Faruk. Perempuan itulah harta warisan. Jadi kalau ada seseorang itu bapaknya berhutang, ini yang baru masuk tolong di mute. Ya, jadi dulu itu kalau bapak seseorang berhutang dan dia tidak bisa membayarnya, dia bisa bayar dengan anak perempuannya gitu loh. Jadi perempuan itu memang dulu itu sangat tidak dihargai gitu ya. Kemudian datang baginda Rasulullah membawa syariat, membawa aturan. Perempuan justru mendapat warisan ya. Jadi diatur dengan dengan sangat baik gitu ya. Perempuan mendapat laki-laki itu satu, perempuannya setengah gitu ya. Jadi maksudnya apa namanya? Laki-laki 2, perempuan gitu 1. Ya. Jadi maksudnya apa namanya? Laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1. Itu kenapa? Karena laki-laki kan banyak tanggung jawabnya ya. Laki-laki itu tanggung jawabnya besar gitu, kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu ya. Terus kepada orang tuanya juga, seorang anak laki-laki itu ya, saudara-saudara perempuannya gitu, itu dia banyak tanggung jawabnya. Kalau perempuan itu kan dia dapat harta itu untuk dirinya sendiri, betul-betul untuk dirinya sendiri, makanya dia mendapat 1 bagian. Itu aja Bang Faruk yang saya rasakan. Kalau bagaimana kalau dulu. Sedikit lagi Bang Faruk menambahkan ya Kak Yanti, sedikit lagi ya. Ketika sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi, orang-orang jahiliyah pada masa itu mewarisi istri dari ayahnya. Mereka boleh menikahi istri dari ayahnya yang sudah meninggal. Makanya Bang Faruk sering mengangkat tema ini. Di dalam kitab kalian ada nggak larangan seorang anak menikahi mama yang sudah janda? Nggak ada. Nggak ada. Karena tidak adanya ketentuan itu, ya, di ketentuan itu tidak ada. Sudah mulai lunturnya ajaran yang disampaikan oleh Musa pada masa itu, turunlah surah An-Nisa ayat 23 perihal tentang hukum nikah. Makanya di kitab umat sebelah tidak ada larangan untuk menikahi mama kandung yang sudah jadi janda, nggak ada. Karena memang itu adalah keyakinan dan juga amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu.
Setelah turunnya ayat itu, diharamkan seorang anak menikahi mantan suami dari bapaknya atau bapak yang sudah meninggal. Tidak boleh lagi. Jika kedapatan, dia kena hukum. Dan orang-orang yang sudah sempat menikahi mamanya atau mantan istri dari bapak yang sudah meninggal, karena seperti bilang Kak Yanti tadi, ya wanita itu warisan. Setelah bapaknya meninggal, istri dari bapaknya itu adalah warisan dari anak-anaknya. Boleh anaknya pakai mantan istri bapaknya. Gitu loh. Turunlah surah An-Nisa itu tadi tidak boleh. Dan bagi yang sudah melakukan itu diperintahkan untuk mentalak, menceraikan istrinya yang menjadi mantan istri dari ayahnya. Keren kan? Keren. Keren. Kalau kita pikirkan, ya, seandainya memang Nabi Muhammad SAW tak diutus di atas bumi ini, jahil hidup kita, Bang. Jahil. Pada masa itu apakah sudah ada orang-orang yang menyembah anak manusia yang menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhannya? Ada. Orang-orang yang telah menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhannya pada masa itu pun tidak bisa menentukan hukum, ya, tentang hukum nikah pada masa itu. Tidak ada. Orang-orang yang mentuhankan Isa ibnu Maryam pada masa itu hanya berdiam diri ketika seorang anak menikahi mantan istri dari bapaknya. Berdiam diri. Tak bisa berbuat apapun. Orang-orang yang mentuhankan Isa ibnu Maryam pada masa itu hanya bisa berdiam diri dan menonton ketika seorang tuan menjual budaknya menjadi pesuntil. Orang-orang yang mentuhankan Isa ibnu Maryam pada masa itu, ya, hanya berdiam diri ketika melihat seseorang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Siapa yang mendobrak itu semua? Siapa yang mendobrak itu semua? Nabi Muhammad SAW. Dan inilah salah satu mukjizat Nabi. Seorang diri dia merubah semua tatanan di Jazirah Arab. Masya Allah. Yang dilawan Nabi bukan tanggung-tanggung, abangku. Yang dilawan Nabi itu bukan tanggung-tanggung. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, raja-raja, para kaisar-kaisar Romawi, itu dilawan dia dulu. Seorang diri dia melawan itu. Seorang diri. Luar biasa kan? Ada nggak yang mampu menangkap Nabi, menaklukkan Nabi, bahkan menyalibkan Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Bukankah itu sebuah mukjizat? Jangan kalian tanyakan bagaimana kekuasaan dari Abu Sufyan pada masa itu. Jangan kalian tanyakan lagi berapa kuat harta dari Abu Jahal pada masa itu. Jangan kalian tanyakan lagi berapa banyak harta dari Muawiyah, ya, Abu Lahab pada masa itu. Dan raja-raja pada masa itu yang ingin memerangi Nabi, tak mampu mereka menghadirkan satu goresan pun di tubuh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Iya, Bang. Biasa, Belum lagi kisah-kisah yang beliau mengirimkan surat kepada raja-raja itu, Bang. Dahsyat banget itu, Bang. Raja Persia. Coba. Iya. Siapa yang bisa zaman sekarang yang menandingi kepemimpinan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Insyaallah. Jadi gini teman-teman, ya, Bang Faruk meluruskan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada para raja, ya, Nabi Muhammad SAW meminta kepada mereka untuk beriman pada Allah dan juga nabinya. Ketika mereka tidak beriman, maka mereka akan diperangi. Apa yang akan diperangi terhadap diri mereka jika mereka berupaya memerangi Islam? Ada ini loh, Nabi Muhammad SAW menunjukkan, ada ini loh, kami yang beriman kepada Allah, mengisahkan Allah, ya, kau harus, ya, negaramu itu harus berdiri dengan ketentuan Allah. Jika tidak akan diperangi, bukan dijajah. Ingat ya teman-teman, ya, bukan dijajah. Makna dari perang itu menunjukkan kekuatan, bentur kekuatan antara orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada berhala. Benturan kekuatan itu yang mau diadukan. Terjadi benturan kekuatan itu. Negara-negara yang pernah ditaklukkan, contoh Persia dan Romawi. Persia dan Romawi itu sudah ditaklukkan oleh umat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada masa itu. Apakah dijajah? Tidak. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, apakah ketika itu Konstantinopel atau Turki dijajah oleh Muhammad Al-Fatih? Tidak. Tidak dijajah.
Muhammad Al-Fatih hanya meminta jika memang kau menjadi pemimpin atau menjadi raja di sini, memimpinlah kau dengan prinsip berdasarkan Allah dan juga Rasulnya. Apakah orang-orang yang beriman atau menyembah kepada yang lain selain Allah dikasih kehidupan? Dikasih kehidupan. Diberi mereka kehidupan. Akan tetapi, jika mereka menolak untuk bersyahadat, mereka harus membayar jizah. Jizah itu upeti. Dan ini yang seringkali diplesetkan oleh si Edis laknatullah. Si Edis laknatullah diplesetkannya. Ini bentuk keadilan jizah ini upeti ini. Karena apa? Umat Islam bayar zakat, kafir bayar jizah. Seperti di Madinah ya Bang Farouk. Iya, hukum zakat terhadap umat Islam yang mampu itu hukumnya wajib. Dan orang-orang yang tidak mau bersyahadat, tetap mau menyembah anak manusia, tinggal di atas tanah yang dikuasai oleh Muslim, nggak dibuni. Mereka nggak dibuni. Hanya mereka diperintahkan untuk membayar jizah atau upeti. Untuk apa upeti ini tadi? Upeti ini diserahkan untuk kemakmuran negara atau negeri, membangun infrastruktur. Dan kehidupan. Iya, untuk kehidupan mereka dilindungi ya. Iya, melindungi mereka juga Nabi itu di Madinah. Iya, bukan untuk masuk ke kantong Nabi. Ya, perbandingannya begitu, itu keadilannya. Kafir bayar jizah, Islam bayar zakat. Yang bayar zakat. Ya. Biar kalian tahu luar biasanya kan tatanan itu kan. Jika Nabi Muhammad SAW orang biasa, bagaimana bisa pemikiran-pemikiran brilian itu muncul di dalam pikirannya coba? Gak mungkin kan. Luar biasanya pemikiran dia itu, sehingga menghadirkan ketentraman, kestabilan ekonomi, dan juga kemajuan. Buktinya apa? Tengok negara